Shalom. Shalom semuanya, puji Tuhan kita masih bisa berkumpul di Google Meet ini untuk melakukan ibadah YOC kita. Kita bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan masih nyata walaupun masih ada yang sakit. Termasuk saya juga lagi nggak enak badan, tenggorokan sakit dan lain sebagainya. Tapi tetap semangat untuk memuji Tuhan, tetap semangat untuk tetap berdoa dan melakukan kegiatan yang lain. Nah, kita mau mulai ibadah kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengan kasih Kristus, saya minta Kak William bawa kita dalam doa pembukaan. Ada Kak William? Baik, kalau tidak ada, mari kita satu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hingga sore ini Tuhan. Kami masih berkumpul bersama-sama Tuhan untuk dapat belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang memakai kami, Engkau yang memakai setiap kami yang hadir pada sore hari ini, agar kami bisa menerima sukacita, berkat, dan rahmat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hamba kami tapi suatu bahas kebaikan-Mu, dan seluruh kehidupan kami ini kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ya, bentar ya. Ya baik, mungkin teman-teman ada yang punya kesaksian selama 1 minggu lamanya. Saya berikan waktu dan kesempatan untuk bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kalau ada langsung saja, atau ada yang mau menyanyi.
boleh langsung saja. Mungkin ada. Belum ada ya. Ya sudah. Berarti kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat bergabung, Michelle. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan lingkupiku. Dengan kuasa-Mu. Sekali lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau angkat pujian ini.
Kau tenang, ku tenang, kau sekali lagi, ku tenang, kau pada hambanya saya persilakan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan sore hari ini kembali Tuhan boleh temukan kami kembali di dalam ibadah youth anak-anak mudamu di GBI Rawamangun Cabang Glenmore. Tuhan, mari kami mengundang campur tangan kuasa Roh Kudus-Mu untuk juga mengambil alih, menolong dan memimpin setiap kami, bahkan juga untuk pemberitaan firman-Mu, Tuhan yang bekerja dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Dan juga kami berdoa bagi setiap kami yang lemah ataupun yang dalam pemulihan, sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya perlindungan Tuhan seperti dalam Mazmur 91 itu melingkupi setiap kami. Yang sakit dipulihkan, disembuhkan, bahkan setiap kami juga Tuhan jagai dan Tuhan pagar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dan kami buka hati kami. Haleluya, amin. Ya, salam teman-teman. Kedengaran ya suara saya? Shalom, kedengaran Kak. Kedengaran ya? Ya, bentar. Kita mau hari ini temanya adalah mengerti kehendak Tuhan ya. Ya, di layarnya belum kebuka ya. Bentar dulu ya. Belum ya teman-teman ya? Yang layarnya dibuka kameranya dulu Bang Igo. Sebentar. Ya. Oke. Belum ya, masih ya? Bang Igo kan ada 2 ya, itu. Iya. Nah, yang satu kan pakai komputer. Nah, yang komputer itu belum kebuka. Oh, yang ini. Bentar. Oh, dia nggak ada ini ya, nggak ada webcam. Langsung aja siaran, Bang Igo. Iya. Presentasikan sekarang seluruh layar Anda. Iya. Biasanya Ini gitu. coba. Kayak gue coba kasih lihat layar dia aja, layar komputernya. Kurang jelas ngeliatinnya. Itu pencet kayak gue yang apa persegi panjang itu, yang gambar. Persegi panjang. Yang mana tuh? Oh ini maksud saya yang itu yang ada gambarnya. Ini. Iya coba pencet. Ini. Yang ada gambar Google Meet-nya itu loh. Share, habis itu share. Nah ada. Ya. Kelihatan. Masuk di ini ya. Ya, betul. Ya. Oke, kelihatan. Full screen.
Oke, siap, bentar. Oke. Itu Meet Google-nya di hide tuh, biar nggak ganggu. Yang Meet Google-nya di hide. Oke, bentar. Ya, tema kita sore hari ini adalah mengerti kehendak Tuhan ya, teman-teman. Ayatnya terambil dari Efesus 5, ayatnya yang ke-15 dan 17. Saya bacakan buat kita semua biar cepat. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Mengerti kehendak Tuhan itu adalah memahami ya. Mengerti kehendak Tuhan itu memahami dan melakukan sesuatu dengan tepat. Ya, melakukan sesuatu dengan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ya. Jadi analoginya itu seperti mata anak panah ya, busur panah dilepaskan dan dia tepat. Ya. Bukan melesat. Kalau melesat itu hamartia ya, dosa artinya. Jadi perintah Tuhan itu apa yang Tuhan mau dan inginkan untuk kita lakukan nih ya. Apa yang Tuhan mau dan inginkan untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Yang semua hal tersebut harus tuh bermuara ya, muaranya kepada Tuhan ya. Bukan kepada diri kita sendiri. Contoh ya. Contohnya adalah Nuh ya. Nabi Nuh membuat bahtera. Kejadian 6 ayat 22. Ya, teman-teman nanti bisa lihat Kejadian 6 ayat 22. Jadi di situ Nuh melakukan semuanya itu tepat ya, ada kata tepat seperti yang diperintahkan Tuhan ya. Jadi Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi ada kata tepat seperti, sama ya analoginya seperti anak busur anak panah tadi. Ketika ditembak, dilepas, dia tepat gitu loh. Ya. Tepat ya, seperti yang diperintahkan Tuhan. Bahkan tidak hanya di ayat 22. Ya. Tidak hanya di Keluaran 6 ayat 22, di ayat 40 juga dikatakan seperti itu. Ada kata seperti yang diperintahkan Tuhan di Keluaran 40 ayat 16 ya kalau nggak salah. Jadi seperti itu ya. Maaf, di Kejadian 6 ayat 22 maksud saya. Itu Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Bahkan tidak hanya Nuh, Nabi Musa juga, nabi yang sangat apa ya, terkenal ya, melegenda banget di dalam Kejadian lama ya. Karena kan ini kan penulis Pentateuch ya, 5 kitab di Perjanjian Lama. Nabi Musa ini juga dia sama ya, sama dia membuat kemah suci pada waktu itu ya. Dia membuat kemah suci di dalam Keluaran 40 ayat 16. Sama seperti Nuh juga ada kata Musa melakukan semuanya itu tepat ya. Jadi nggak ada melenceng sedikit pun ya. Ukurannya kurang, tingginya panjangnya enggak, tapi semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Bahkan tidak hanya di ayat 16 teman-teman ya. Di ayat 19, 21, 23, 25, 27, 29 sampai ke ayat 32 kalau nggak salah. Di situ ada kata-kata ya, melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, kehendak Tuhan juga itu berbicara mengenai rancangan Tuhan ya. Rancangan Tuhan, jalan Tuhan, dan juga pilihan Tuhan. Jadi tentang rancangan Tuhan atau jalan Tuhan, ayatnya itu dalam Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Tentang rancangan Tuhan ya, yang berhubungan dengan kehendak Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 juga katakan begitu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, ya. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kemudian juga kehendak Tuhan yang berbicara tentang pilihan juga sama. Di dalam Yohanes 15 ayat 16. Dikatakan firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku. Ya, perhatikan. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tentang pilihan. Sama juga seperti di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Tentang pilihan. Ini berbicara mengenai Israel sebagai bangsa pilihan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Nah teman-teman, ini kan berbicara tentang kehendak Tuhan ya, mengerti kehendak Tuhan. Nah, saya mau sampaikan bahwa kehendak manusia itu sangatlah jauh ya, jauh berbeda. Itu 180 derajat. Andai kata kehendak Tuhan itu ke kiri, timur, kehendak manusia itu ke barat, ya kan? Nah, kehendak manusia itu sangatlah jauh berbeda 180 derajat dengan kehendak manusia itu berbeda dengan kehendak Tuhan. Pada umumnya memang seperti itu. Ya, karena manusia memiliki kehendak bebas ya. Ko William pernah sampaikan nih kalau nggak salah entah di renungan audio atau tentang free will ya. Itu Tuhan kasih kepada kita ya kehendak bebas untuk memilih apapun sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun kembali lagi untuk menselaraskan pilihan tersebut dengan pilihan atau dengan kehendak Tuhan itu nggak mudah gitu loh, nggak mudah ya. Dan kehendak kita pun itu belum tentu terbaik ya buat kita. Bisa juga memang terbaik, tapi belum tentu buat Tuhan. Tapi satu hal, kehendak atau keinginan Tuhan itu pasti selalu menjadi yang terbaik ya, baik bagi Tuhan sendiri ataupun bagi hidup dan masa depan kita. Saya mau kasih ilustrasi sebelum masuk ke poin. Seorang anak kecil usia 4 sampai 5 tahun ya. Ini usia kira-kira prasekolah sebelum masuk SD kan, kalau 4-5 tahun belum bisa masuk SD ya. Mungkin PAUD atau TK mungkin bisa ya. Usia 4-5 tahun dalam sebuah keluarga kecil yang sederhana ya. Ditanya oleh ayahnya di ruang nonton TV. Nah, kalau besar nanti cita-citamu tuh ingin jadi apa? Bocah kecil itu jawab dengan antusias ya. Dia jawab dengan antusias, mau jadi pilot ayah. Ya. Kenapa jadi pilot? Ternyata dia terinspirasi teman-teman. Terinspirasi dari tontonan-tontonan film futuristik ya. Tentang yang di ruang angkasa, Star Trek ya, Star Wars juga. Oh, anak segitu kan seneng-seneng ya kan, kayak El ya. Ya kan? Kalau El mau menjelang 3 tahun, tapi dia suka nonton TV, walaupun kartun ya. Nah, itu terinspirasi dari tayangan film-film yang dia tonton pada saat itu. Terus pertanyaannya, apakah menjadi pilot itu sebuah pilihan, cita-cita pilihan yang salah? Saya nggak jawab dulu ya, Lalu kemudian waktu berjalan, ya, saat dia kelas 2 SMP, ayahnya tanya lagi, nah, kamu mau jadi apa kalau kamu besar nanti? Kemudian si anaknya jawab dengan antusias juga, mau jadi dokter spesialis ayah. Wah, dia senang banget ya. Mau jadi dokter, dia kok kenapa? Iya ayah, karena aku kan kemarin habis belajar biologi tentang anatomi burung merpati. Aku bedah ayah pelajaran biologi kan. Wah, dia senang. Diceritain sama ayahnya kan. Jadi dia praktek membedah biologi ya. Membedah burung merpati, karena juga saya dulu pernah ngalamin kayak gitu ya. Burung merpati dibedah, terus dianalisa bagian-bagian tubuhnya. Ada parunya, jantung, segala macam ya kan. Itu kelas 2 SMP. Ya, apakah jadi dokter itu salah? Saya nggak jawab dulu.
Kemudian waktu berjalan lagi nih. Saat dia kelas 3 SMK, dia kejuruan ya. Ayahnya tanya lagi, nggak lupa. Ayahnya tanya lagi. Nah, jika kamu besar nanti, kamu mau jadi apa sih? Papa jadi penasaran nih. Si anak jawab lagi nih dengan antusias. Mau jadi insinyur mesin, ayah. Wah, dia mau jadi insinyur mesin. Ya kan? Karena di SMK dia sedang ambil jurusan mesin otomotif. Kebetulan ya pada waktu itu ya. Kemudian dia lanjut kuliah ke jurusan yang dia minati pada waktu itu ya. Jurusan yang berhubungan dengan desain grafis, komputer ya, dunia internet, dan pada akhirnya dia menjadi seorang YouTuber. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung banget. Oke. Tapi dari cerita ilustrasi ini, apakah ada yang salah? Tidak ada yang salah. Ya. Tetapi lewat bidang keilmuan yang dimiliki oleh anak tersebut, yang udah jadi YouTuber, dia banyak mensupport pelayanan multimedia di gereja di mana dia beribadah pada saat itu. Dan hal itu sungguh sangat menjadi berkat buat banyak orang. Gerejanya jadi semakin maju dan berkembang. Nah, dari kisah ilustrasi ini kita belajar ya, bahwa nggak ada yang salah antara cita-cita dengan kehendak Tuhan. Nggak ada yang salah. Nggak ada. Apapun pilihan dari cita-cita yang diinginkan seseorang, asalkan hal itu baik caranya dan prosesnya juga benar, maka Tuhan akan memakai pilihan cita-cita tersebut untuk menjadi alat, bahkan saluran berkat bagi banyak orang sesuai kehendaknya. Nah, untuk mengerti kehendak Tuhan, tidaklah harus menjadi seorang hamba Tuhan, amin ya, nggak harus. Jadi pendeta terlebih dahulu, nggak mesti. Tetapi Tuhan bisa pakai pilihan cita-citamu, bahkan lewat hobimu sekalipun, ya, untuk menjadi berkat yang sesuai dengan kehendaknya. Nah, cita-cita pilihan hidup bisa berubah-ubah ya, dari A ke B, B ke C, C ke D, dan seterusnya. Tetapi ingat, kehendak Tuhan tetaplah sesuai dengan waktu dan keputusan Tuhan. Nah, sore hari ini ada dua hal penting untuk kita dapat mengerti. Kita mau belajar untuk kita dapat mengerti kehendak Tuhan dengan benar. Yang pertama adalah tinggal di dalam Tuhan, ya. Ayatnya dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, teman-teman, orang yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam hidupnya adalah orang yang sangat memperhatikan baik-baik bagaimana dia mempergunakan waktu, menjalani kehidupannya setiap hari. Ini dalam konteks bagaimana dia menjaga hubungan pribadinya dengan Tuhan ya. Juga bagaimana dia menjadi berkat bagi sesama walaupun ya mungkin hanya lewat hal-hal kecil yang dia lakukan ya. Yang mungkin juga nggak berarti atau biasa-biasa aja. Tetapi sangat berarti ya, tapi sangat berguna atau menjadi berkat bagi orang lain ya. Atau yang disebut dengan berbuah ya. Nah, contohnya banyak sih. Teman-teman tahu ada rekan, teman, sahabat atau jemaat gereja yang sakit, dukung dalam doa ya, kan ada grup WA kan, chat dukung dalam doa, support ya kan, itu kan berarti kan udah memberikan satu respect ya, perhatian untuk mendukung dalam doa ya kan. Firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam namamu, situ ada. Apalagi kalau kita yang doain banyak ya, walaupun hanya lewat chat ya kan, lewat emoticon, tapi kita mengaminkan setiap permohonan doa yang ada di chat. Contoh kecil ya, itu baru doa doang loh, belum yang lain. Contoh lain banyak, menanyakan kabar berita teman yang sudah lama nggak ikut ibadah lewat chat. Hari ini Tino ada nggak ya? Itu perlu ditanya juga tuh, maksudnya kabarnya gimana Tino ya kan. Jadi siapa yang nggak ada nih perhatikan. Ada ya? Valentino. Oh, mantap ya. Itunya Tino, kameranya. Ya kan.
Jadi gitu itu salah satu bentuk hal-hal kecil yang mungkin biasa-biasa aja kok kita ngelakuinnya, atau dia cuma ngelakuin hal kecil tapi itu berguna banget tuh. Perhatian banget ya. Ya kan? Saya ingat sama Pak Gembala pernah bilang dia mentoring saya waktu di sekretariat, dibilang gini, Bang, tentang SOP buat keluarga yang kedukaan. Ini terinspirasi dari Rick Warren atau apa tuh, saya lupa. Jadi ketika keluarga anaknya meninggal, ada komselnya itu datang. Nggak berarti apa-apa kan, cuma datang dong, mau ngapain, orang lagi duka, nangis, sedih, datang mau ngapain, kira mau bikin apa? Hanya diem aja kan, nggak nanya apa. Tapi dengan kehadirannya itu, ya kan, itu memberikan dampak, itu hal besar loh. Kedukaan bukan hal kecil, hal besar kan, memberikan dampak ya. Dampak yang positif, yang berarti, itu salah satu bentuk perhatian, itu hal besar ya. Dan kita lakukan hal kecil ya, lewat doa, perhatian, tanya kabar teman, dan lain sebagainya. Gitu kan. Itu bisa menjadi suatu hal yang sangat berguna. Ya kan, sangat berguna, sangat berguna banget. Tanya teman, ya kan. Bahkan nggak hanya sebatas itu, teman-teman. Nggak hanya sebatas itu. Tapi juga, perubahan sikap hidup, ya, juga itu bisa terjadi loh, ya kan? Yang dulunya mungkin cuek, bebek ya, nggak ada cuek ayam, masih cuek bebek, masa bodoh, nggak peduli. Ada kalau ibadah hanya, istilahnya apa ya, kalau kayak gue pernah dulu ngajar di sekolah, kayak dunia sendiri ya, ibadah hanya sibuk dengan gamenya, dengan game online, ini lagi ibadah tapi dia nge-game sendirian ya kan. Jadi, tapi setelah dia mengenal Tuhan, ya, mengenal Tuhan, mengalami perjumpaan, mengenal Tuhan, hidup dalam Tuhan, kemudian mulai dia care ya, perhatian, memperhatikan orang-orang di sekitarnya, ya kan? Yang dulunya mungkin gampang emosian, tersinggung, suka marah-marah ketika kenal Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, ya, ini sekarang menjadi jadi penyabar. Yang dulu marah sekarang jadi ramah, ya kan? Dulunya suka gosipin orang lain, setelah kenal Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya kan, menghidupi Tuhan, sekarang selalu omongin tentang kebaikan Tuhan lewat hidupnya, juga lewat hidup orang lain. Wah, luar biasa. Ini bukan satu hal yang mudah. Ini kayak gue juga nyampe ini juga masih belajar ya. Kita sama-sama belajar. Tapi satu hal yang sukar itu kalau kita mau mengundang untuk campur tangan Roh Kudus dalam hidup kita, itu nggak ada yang mustahil, amin ya. Pasti Tuhan mudahkan, amin. Nah itu, yang dulunya malas jadi rajin, ya. Jadi semua perubahan itu di bagian akhir ini, poin pertama, itu mengarah kepada apa arahnya? Kepada tujuan akan kehendak Tuhan, teman-teman. Itu yang pertama. Ya. Yang pertama adalah tinggal di dalam Tuhan. Kemudian hal kedua, untuk dapat kita mengerti kehendak Tuhan, yang kedua adalah melakukan atau menghidupi firman setiap hari. Wah, ini berat nih ya. Ini berat, tapi nggak ada yang sulit kalau kita mengandalkan Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan, pimpinan Roh Kudus setiap hari ya. Melakukan firman atau menghidupi firman setiap hari. Nah, itu dalam Efesus 5 ya. Maaf. Yakobus 1 ayat 22. Ayatnya. Yakobus 1 ayat 22 saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi poin 2 ini bagian terberat ya, dan nggak mudah saya katakan. Namun di balik hal yang sukar sekalipun, Tuhan selalu campur tangan, amin ya, dan buka jalan bila ya, tanda petik, kita juga mau selalu melibatkan pimpinan Dia, pimpinan Roh Kudus setiap hari, amin ya. Suara Roh Kudus dalam hati nurani kita. Tuhan pasti kasih kepekaan. Jadi melakukan firman itu luas ya teman-teman, luas.
Saya nggak akan detail banget, tapi saya mau sampaikan. Jadi tidak hanya sebatas berdoa, membaca serta merenungkan firman, ikut bacaan gema. Wah, ini bacaan gema nih seperti apa ya? Tapi puji Tuhan semenjak ada itu grup rata-rata isinya tentang apa ya? Laporan gema lah maksudnya. Selesai. Ya kan? Lebih didominasi oleh itu kan satu hal yang positif, amin ya. Ya kan? Tetapi lebih lagi nih teman-teman, lebih lagi melakukan firman Tuhan itu sendiri itu harus teraplikasi lewat kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita di rumah, di keluarga, di lingkungan, di sekolah, di gereja, dan seterusnya. Contoh di rumah dulu ya. Mematuhi ya, patuh dan taat atau hormat kepada orang tua kita. Ya, ketika dimintain tolong, disuruh ya. Mau respon, kita nggak males ya kan. April, mama tolong dong nih, beli ini nih, masaknya lagi tanggung nih, matchingnya kurang nih, penyedap. Aduh mah, ini tanggung banget lagi bikin TikTok kan nih status. Ya jangan, maksudnya harus ya respon dong sama orang tuanya, mau kalau disuruh ya. Itu cuma contoh ya. Tidak hanya orang tua, tapi juga guru di sekolah kita harus hormat ya. Bukan setiap kali ketemu sama guru di sekolah, di kelas, di depan pintu gerbang, hormat. Bukan yang begitu, bukan. Tapi selalu menghargai ya, hormat ya. Selamat pagi Pak, selamat siang Bu. Ya kan, kayak gitu maksudnya hormat ya. Kita menghormati orang yang lebih tua. Demikian juga kepada kakak pembimbing di gereja dan seterusnya. Ya kan? Kemudian juga kita nggak malas, hidup kita nggak malas-malasan, tetapi kita rajin ya, bangun pagi ya, bersihkan kamar ya kan, bantu orang tuanya. Kemudian juga nggak mengambil apa yang bukan milik kita, ya. Wah ini papa atau mama nih sering suka naruh uang receh kembalian nih di sini nih, samping TV atau di bupet pojokan sini nih. Kalau gua ambil nggak tahu, paling mama papa, paling kalau uangnya hilang ya nggak mikir, yang namanya juga uang receh. Ya jangan ya. Jangan kayak gitu. Terus ketika disuruh sama orang tua belanja sesuatu, terus harganya dilebih-lebihin nih, supaya kalian bisa jajan es doger. Ya, jangan ya. Jangan kayak gitu. Terus juga apa? Mau menolong dan bantuin orang tuanya, jagain ya. Jagain atau ngomong adiknya nih saat mama kamu sedang sibuk. Ya mama tuh biasanya kalau pekerjaan ibu-ibu ya, kayak gue juga ya, nawin ya kalau istri di rumah ya. Pekerjaan ibu-ibu kelihatannya kayak ibu-ibu nggak punya pekerjaan ya. Apa kata suami doang ya? Ibu-ibu tuh kerjanya banyak loh. Orang tua kamu tuh, mama kamu juga kerjanya banyak, dari anak, cucian, masakan, segala macem. Jadi ketika sibuk itu kita yang lagi nggak ngapa-ngapain atau ya nggak terlalu repot, ikut bantuin jagain adik, ya kan? Jangan asik sendiri sama gadgetnya, asik sendiri nonton TV, sementara adiknya keluar pintu hampir mau ketabrak motor, ya, atau kejeblos got, ya kan? Atau nggak diperhatiin, ya jangan. Tapi kita mau care, mau peduli gitu loh. Jadi ketika mamanya sibuk cuci piring ya, kalau bisa sih ya kita sendiri yang cuci piring. Habis makan sama-sama, selesai kita yang cuci piring. Ya, jangan habis makan sama-sama numpuk, ya udah. Tenang aja, ntar juga mama yang cuci, nanti ntar juga mama yang ngepel, ntar juga mama yang siapin baju. Semuanya mama, pikir mamanya tuh pembantu rumah tangga. Jangan ya, teman-teman ya. Jangan kayak gitu. Banyak hal ya, di sekolah nggak nyontek saat ujian ya. Nggak nyontek. Kan ada ayatnya Kak, bertolong-tolonglah kamu dalam apa ada itu, bukan itu bukan buat nyontek sih, bukan itu. Jadi nggak boleh nyontek ujian ya, harus ya jauh-jauh hari sebelum waktunya ujian ya udah harus belajar ya, baca supaya kita banyak memori kita ini banyak menyimpan ya. Ingat bacaan-bacaan juga kita baca, soal-soal materi yang akan diujikan. Jangan juga SKS, sistem kebut semalam. Santai-santai, oh iya besok ujian nih, mati-matikan ya, langsung buka buku 1, 2, 3, 4, jajarin semua 5, dipelototin semua bukunya, ya kan, sampai malam ganjel korek api matanya. Ya kan, nggak ada yang masuk, malah itu nggak ada yang masuk sama sekali.
Tapi justru dengan kita belajar dari jauh-jauh hari, kita pelan-pelan kita cicil ya kan, pasti ada yang masuk, ada yang ke save ingatannya di memori pada saat ujian tiba-tiba ingat, wah ini soal ini gue udah baca nih. Jawabannya pasti ini. Ya kan? Nah, itu. Ya kan? Kemudian juga banyak tidak tamak ya terhadap adiknya dalam hal ketika mama, papa atau om, tante, opung kasih jatah kue. Ya kan? Ini buat kamu ya, Bang ya. Wih, dikasih brownies. Ada browniesnya 2 potong, gede-gede. Katanya buat abang sama dede. Udahlah. Dede kan masih kecil, iya kan? Jadi dipotong lagi nih yang kecil nih, ya kan? Lebihnya buat aku semua. Jangan ya. Nggak boleh kayak gitu. Ya, jadi kita tuh mesti jujur. Ya kan? Jangan mentang-mentang dedenya kecil, ya kita apa yang kita terima itu yang kita kasih gitu loh. Ya kan? Seperti itu, teman-teman. Jadi kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama tadi adalah hidup atau tinggal di dalam Tuhan. Sebab kalau tanpa kita tinggal di dalam Tuhan nggak mungkin ya teman-teman, nggak mungkin. Nggak mungkin kita bisa mengerti kehendak Tuhan, ya kan? Dan hal kedua yang harus kita lakukan untuk mengerti kehendak Tuhan adalah ya nggak lain dan yang nggak bukan adalah melakukan firman itu sendiri ya setiap hari dalam hidup kita. Ada banyak hal. Jadi kembali lagi tinggal bagaimana setiap kita masing-masing mengaplikasikan bagaimana kita untuk mengerti kehendak Tuhan setiap hari dalam hidup kita ya lewat keluarga, di tengah-tengah keluarga, di tengah lingkungan sekolah, di kelas, di kampus, di kantor tempat kita bekerja, di gereja dan seterusnya dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami belajar untuk mengerti bagaimana untuk kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Namun bukan dengan kekuatan dan pikiran kami, melainkan kami mau bahkan meminta belas kasihan Tuhan, pimpinan Roh Kudus-Mu untuk memberikan hikmat dan pengertian, bahkan lebih dari itu adalah roh yang takut akan Tuhan untuk kami mengerti kehendak Tuhan dengan baik dan benar Tuhan. Berkati setiap kami, bela apa yang sudah kami sama-sama dengar dan pelajari pada sore hari ini itu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Bahkan kami tangkap menjadi iman, percaya kami untuk lebih lagi kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari dimanapun kami berada. Pujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat sore teman-teman. Terima kasih untuk Kak Igo, untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati, kiranya Tuhan terus berkati dalam pekerjaan, kesehatan, keluarga, terlebih lagi dalam pelayanannya. Tuhan terus berkati ya Kak Igo. Yang kedua, kita masih bertemu kembali di ibadah online di minggu depan jam 5 sore. Dan yang terakhir, buat teman-teman, jaga kesehatan, karena kita kan sudah lagi memasuki COVID gelombang ketiga, gitu kan. Jadi, dan ada beberapa teman kita juga yang sedang sakit, kita nanti mau sama-sama berdoa. Jadi buat teman-teman nih, yang lagi kurang sehat, atau yang masih sehat nih, jaga protokol, terus cepat sembuh buat teman-teman yang lagi kurang sehat ya. Kita mau tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami boleh selesai ibadah. Terima kasih kalau kami boleh memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati Kak Igo yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan terus berkati Kak Igo dalam
pekerjaan, usaha, dan keluarganya, terlebih lagi dalam pelayanannya. Tuhan juga yang memberkati kami semua ya Bapa. Kiranya firman yang sore hari ini disampaikan boleh mengingatkan kami untuk kami belajar mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk paham dan mengerti apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kami. Tuhan juga yang memberkati hamba-Mu yang sudah mengambil pelayanan. Kiranya pelayanan kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan dan memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi teman-teman kami. Tuhan Yesus juga yang memberkati teman kami yang belum bisa hadir pada sore hari ini. Tuhan menjagai dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan juga mau berkati dan sentuh hati mereka yang sudah lama tidak hadir. Kiranya boleh mempunyai kerinduan untuk bisa sama-sama beribadah dengan kami Tuhan. Tuhan juga yang berkati teman kami ya Bapak, Tasya. Tuhan yang mau berikan kesembuhan. Tuhan berkati obat-obat yang dikonsumsi. Kiranya Tasya boleh sembuh ya Bapak. Tuhan juga mau berkati kami semua pada sore hari ini. Tuhan yang memberkati teman-teman kami juga. Tuhan memberkati mungkin setiap kami ada yang kurang sehat atau setiap kami ada yang sedang mempunyai masalah. Kiranya Tuhan mau tolong, Tuhan mau sembuhkan yang sakit, Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang punya masalah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan juga yang memberkati bangsa dan negara kami ya Bapak. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang mau pimpin juga presiden dan para pemimpin untuk lebih bijaksana menghadapi gelombang ketiga ini ya Bapak. Kiranya boleh banyak kesembuhan dan boleh Tuhan berikan kekuatan bagi setiap kami agar kami bisa menghadapi gelombang ketiga ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang terbaik. Tuhan mau berikan jalan keluar dan boleh ada kesembuhan juga Tuhan buat teman kami yang sedang sakit ya Bapak. Terima kasih. Kami siap untuk menerima berkat-Mu ya Bapak. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Hari ini kita menerima semua berkat dari Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin.